Well, ladies and gentlemen, welcome back with me, Eko Herianto. This special occasion, we are going to discuss about interpreting practices. Good morning, everybody, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semuanya yang setia berada di kelas saya, untuk saat ini kalian tidak akan belajar dengan teori dengan saya, tapi kalian akan menikmati satu sajian latihan ya bersama orang-orang yang mengejutkan Anda semuanya ya. Siapakah itu nanti yang kira-kira akan menjadi teman kita untuk pelatihan latihan kita kali ini? Ya, we'll just wait and see ya. Baik, sebelum itu semuanya saya akan berikan sedikit arahan terlebih dahulu. I will give you some instructions. Kita akan berlatih mengenai how to assess the interpreting result. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan di waktu-waktu sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan coba tampilkan terlebih dahulu mengenai assessment formnya ya. Nah, alright guys, this is assessment form of interpreting results. Ya, di interpreting kali ini, di assessment formnya tentunya nanti kalian akan sebelumnya nanti kalian akan melihat dan menyaksikan satu video yang di situ ada bahasa sumber dan juga sedang diterjemahkan dengan bahasa target ya, bahasa target ya. Kemudian tugas Anda adalah memberikan nilai atau memberikan assessment terhadap salah satu teman kalian nanti dari negeri seberang sana, begitu ya kan. Ya, yang pasti kalian coba gunakan seobjektif mungkin, gunakan pengalaman Anda, gunakan kemampuan Anda untuk memberikan penilaian terhadap teman kita dari negeri seberang sana. Dan tidak tanggung-tanggung guys, yang teman kita tadi ini itu sedang menginterpretasikan ya atau melatih interpreternya. Boleh dikatakan dia mencoba menjadi interpreter dari seorang you know that he is very famous person in the world, ya, especially in Indonesia, dan merupakan salah satu menteri juga di kabinet Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, siapakah itu? Nah, nanti kita akan lihat bersama siapakah beliau yang saya maksud, ya. Baik, kembali lagi. Ini adalah assessment formnya. Name of SL itu nanti adalah name of SL. Ya, source language, jadi nanti kalian akan tahu siapa ini, pasti, I'm sure that you know him. And then language-nya apa, silakan nanti diisi, apakah beliau menggunakan bahasa Indonesia atau beliau menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian name of target language, yang menjadi interpreternya siapa, ya kan. Kemudian language yang dia gunakan apa, diterjemahkan ke dalam bahasa apa, ya. Dia menerjemahkan ke dalam bahasa apa ya. Okay. Next we go number 1 up to 7. Ini adalah number, and then source language and target language. Ini kalian nanti isi dengan kalimat-kalimat yang Anda mampu untuk mentranskripkannya. Ya, at least 15 sentences. Ingat, source language nanti apa yang dibicarakan oleh Bapak Menteri. Kemudian target language ini adalah hasil interpretingnya si teman kita dari benua tetangga. Ya, gitu Anda tulis. Nah, nanti Anda akan memberikan yang namanya assessment ya, nilainya 1, 2, dan 3. Oke. Ya, for example, misalkan seperti kemarin yang sudah kita bahas ya. Kalau saya menabung di bank, saya akan mendapatkan bunga setiap bulan. Misalkan ya di source language, and target language-nya ini, misalkan I say, if I
what is it, yeah? If I save my money at the bank, I will get a flower every month. Ya, bandingkan dengan target language yang seperti ini ya. If I save my money at account, you know that it is in saving account, yeah. In saving accounts, if I put my money in a saving account, I will earn interest every month. Ya, coba bandingkan seperti itu, manakah yang paling bagus? Tentunya Anda semuanya bisa menjawab ya. Rasanya itu yang paling bagus adalah yang kedua. Ya, if I put my money in a saving account, I will earn interest every month. Ya, oke. Alright. Nanti silakan Anda coba untuk seperti yang melakukan instruksi yang sudah saya berikan kepada Anda semuanya ya. Alright guys. Itu dia untuk kali ini. Videonya nanti akan saya upload juga. Video nanti Anda akan menyaksikan setelah saya berbicara ini. Oleh karena itu saya kira ini sangat mudah untuk Anda memberikan salah satu kemampuan Anda untuk mengakses teman Anda ya dari dunia sana ya, untuk Anda memberikan Anda skor, Anda memberikan skor pada teman Anda ini ya, apakah hasil terjemahannya, hasil interpretingnya itu understandable mulai dari aspek fluency-nya, mulai dari clarity-nya ya, dan satunya lagi. Ya, alright guys, I think that's all sebagai pengantar dan selamat menjalankan tugas untuk hari ini. Happy studying and thank you very much and goodbye. Bye. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Ladies and gentlemen who I respect, the traditions of the Teacher's Day are usually full of inspirational word and rhetoric. I apologize, but my speech today is going to be a bit different. I want to talk as it is, with a sincere heart, to all Indonesian teachers from Sabang to Merauke. My beloved Indonesian teacher, your duty is the noblest and the most difficult. You are assigned to create the future of the nation, but you are more often given rules than help. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. You want to help students who are left behind in the class, but your time is spent doing administrative tasks without the clear benefit. You know very well the potential of the students cannot be measured by the result of exam, but forced to pursue numbers because of the urging of various stakeholders. You want to take students out of the class to learn from the world around them, but a curriculum that is served dance closes the door of adventure. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman
telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. You are frustrated because you know in the real world the ability to work on collaborative will determine student success, not the ability to memorize. You know that each student has different needs, but uniformity has overcome diversity as a basic principle of bureaucracy. You want every student to be inspired, but you are not given the confidence to innovate. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. I will not make empty promises to you. Change is difficult and full of inconvenience. One thing is for sure, I will fight for freedom of study in Indonesia. But change cannot start from the top. It all starts and ends with the teacher. Don't wait for the guru. Don't wait for others. Take the first step. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Tomorrow, wherever you are, make small changes in your class. Invite classes to discuss, not just listen. Give students opportunities to teach in class. Start a social service project that involves a whole class. Find a talent in students who lack confidence. Offering help to teachers who are struggling. Whatever the small changes, if every teacher does it together, this big ship called Indonesia will surely move. Happy Teachers' Day, free study, activator.